Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang insan kamil. Apa itu insan kamil? Insan kamil menurut bahasa artinya manusia sempurna. Insan kamil bukan sekedar manusia baik, tapi manusia yang mencapai puncak kesempurnaan spiritual. Konsep ini populer dalam dunia tasawuf terutama oleh tokoh-tokoh seperti Ibnu Arabi dan Abdul Karim Al-Jilani. Dasar konsep insan kamil disebutkan dalam Quran surat At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai contoh paripurna insan kamil. Tujuan hidup dalam tasawuf adalah mendekatkan diri kepada Allah hingga menjadi cermin nama-namanya. Ciri-ciri insan kamil. Yang pertama, mencapai ma'rifatullah atau mengenal Allah secara mendalam. Yang kedua, berakhlak karimah yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, menjadi rahmat bagi alam sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Yang keempat, menguasai ilmu dan hikmah. Dan yang terakhir, menjadi teladan dalam ibadah, zuhud, dan kasih sayang. Pembagian insan kamil. Menurut Al-Jili dalam kitab Al-Insanul Kamil, beliau menjelaskan bahwa pembagian insan kamil atau tahapan insan kamil ada 3. Yang pertama, bidayah atau permulaan, yaitu manusia yang baru memulai perjalanan spiritual, masih berada pada tahap penyucian diri, meninggalkan hawa nafsu, dan mulai menapaki jalan ma'rifat. Yang kedua, tawassut atau pertengahan, yaitu orang yang sudah stabil dalam perjalanan rohani, memiliki pengalaman ma'rifat dan ahwal, serta mulai mencerminkan sifat-sifat ilahiyah dalam akhlaknya. Yang terakhir, khitam, yang berarti puncak atau akhir, yaitu manusia yang telah mencapai kesempurnaan spiritual sepenuhnya dan menjadi cermin Tuhan di muka bumi. Puncaknya adalah Rasulullah SAW sebagai insan kamil sejati. Ketiga tingkatan ini menunjukkan proses bertahap menuju kesempurnaan, bukan status tetap. Proses menjadi insan kamil. Perjalanan menuju kesempurnaan ada apa saja? Yang pertama yaitu bisa melalui tahapan maqamat atau stasiun spiritual. Yang kedua bisa melewati atau disertai ahwal atau kondisi batin yang dianugerahkan Allah. Yang ketiga meninggalkan hawa nafsu dan ego. Yang keempat, menyucikan hati melalui zikir, muraqabah, dan mujahadah. Nabi Muhammad SAW sebagai insan kamil. Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah atau teladan terbaik. Beliau menyatukan aspek dunia dan akhirat, lahir dan batin, yakni zahir dan batin. Beliau memiliki sifat kesempurnaan dalam kadar manusiawi. Tokoh tasawuf tentang insan kamil. Yang pertama, Imam Ibnu Arabi menjelaskan bahwa insan kamil sebagai manifestasi sempurna dari Allah di alam. Yang kedua, menurut Al-Jili, ditulis dalam kitab Al-Insan Al-Kamil, beliau menjelaskan sifat-sifat dan realitas insan kamil. Para sufi lainnya melihat insan kamil sebagai sosok yang mampu menghubungkan langit dan bumi. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang insan kamil. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.